Ya, shalom. Selamat pagi saudara semua yang dikasihi Tuhan. Dengan penuh sukacita saya menyambut kehadiran saudara semua dalam rumah Tuhan pada minggu pagi ini. Dan saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Dan saya percaya setiap saudara yang hadir, saya pastikan saudara pasti dilawat oleh Tuhan. Dimanapun saudara duduk, mungkin posisinya gak enak. Tapi kalau saudara serius beribadah, serius mendengar firman di tempat saudara duduk, urapan Roh Kudus akan menjamah saudara. Yang percaya kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Thank you untuk semua yang melayani hari ini. Juga terima kasih untuk choir. Sekarang dari minggu ke minggu selalu duduk di depan. Terima kasih untuk pelayanannya dan pengorbanannya. Pasti duduknya kurang enak, ya, nggak bisa ngapa-ngapain, banyak ngilat loh, ya kan? Ya, tepuk tangan untuk choir yang luar biasa. Haleluya. Dan seperti yang saudara tahu bahwa sepanjang bulan Desember ini, tema yang kita bahas karena ini bulan Desember, bulan Natal, tema yang kita bahas adalah The Heart of Christmas. Jantung Natal atau inti Natal itu apa? Ya. Di mana-mana kita melihat sekarang, di mal-mal pohon Natalnya tinggi-tinggi, ya. Hiasan Natalnya bagus, lampu Natalnya luar biasa. Di beberapa mal saya lihat dipersiapkan Sinterklas yang biasanya lebih gemuk dari saya, ya, dan bawa mungkin di perutnya banyak bawa kado, saudara, ya. Dan kita melihat lagu-lagu Natal diputar di mana-mana. Tetapi pertanyaannya adalah, kita ngerti nggak? Apa sih sebetulnya inti Natal? Apa sih sebenarnya the heart of Christmas? Apakah sebenarnya jantung Natal itu apa? Ya, sepanjang bulan Desember ini dan mulai dari sesi yang pertama kita akan bahas bersama the heart of Christmas. Mari kita lihat Injil Lukas pasal 1 ayat 78 sampai dengan yang ke-79. Dan kita melihat di sini bahwa ternyata Natal itu adalah lawatan Tuhan, ya. Lawatan Tuhan dari tempat yang tinggi kepada dunia ini, kepada manusia termasuk kita semua. Saya akan bacakan Lukas 1 ayat 78 sampai 79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita. Jadi Natal itu Allah melawat kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi. Lawatan Tuhan dalam Natal diperumpamakan seperti apa, saudara? Surya pagi, cahaya pagi dari tempat yang tinggi. Ayat 79, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, dengan jelas tadi kita membaca dalam ayat Lukas 1 ayat 78 dan 79 bahwa Natal adalah peristiwa di mana Allah dari tempat yang maha tinggi datang melawat manusia yang berdosa yang sebenarnya tidak pantas untuk dikasihi. Itu sebabnya kata yang dipergunakan adalah oleh rahmat dan belas kasihan. Coba ditampilkan saudaraku, Lukas 1 ayat 78 dan 79. Perhatikan yang saya beri warna kuning. Coba baca sama-sama yang warna kuning. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Sangat menarik, yang dipergunakan adalah kata belas kasihan. Rahmat dan belas kasihan. Belas kasihan tidak sama dengan kasih. Biasanya orang mengasihi itu karena ada sesuatu yang menarik. Saudara pun pacaran dan kemudian menikah mengasihi seseorang yang ada sesuatu yang menarik. Atau ada di sini yang bilang, aku mau sama kamu karena lu tuh paling jelek satu RT. Lu paling jahat satu RT, udah gak ada lagi yang mau sama kamu, jadi aku mengasihi kamu. Ini pasti ada kelainan orang begini. Mengasihi itu biasanya ada sesuatu. Tetapi kalau bicara belas kasihan,
itu artinya mengasihi orang yang ya lebih banyak kasihannya aja. Nah itulah yang dimaksud oleh Alkitab ketika Allah melawat dunia ini. Ketika Allah menjadi manusia yang namanya Yesus melawat kita yang bagaikan surya pagi. Itu hanya karena apa? Belas kasihan. Artinya manusia itu sebetulnya nggak layak. Seperti apa sih sebetulnya manusia yang disebut hanya dapat belas kasihan ini yang nggak layak ya untuk dikunjungi atau dilawat oleh Allah? Dalam ayat tadi dijelaskan dalam beberapa frase kata yang menarik. Yang pertama, manusia yang hidup dalam kegelapan. Jadi manusia dapat belas kasihan nggak layak karena manusia itu hidup dalam kegelapan. Perhatikan ayat 79, saya bacakan saudara-saudara. Untuk menyinari mereka yang, baca sama-sama yang warna kuning, yang apa? Diam dalam kegelapan. Jadi manusia itu nggak layak. Hanya karena belas kasihan aja Allah datang. Karena manusia hidup di dalam kegelapan. Kegelapan itu berbicara tentang apa? Kegelapan berbicara tentang manusia yang hidup dikuasai dosa. Manusia yang tidak tahu mana jalan yang benar. Hidupnya dalam dosa dan tersesat. Saya kasih contoh, misalnya kota Jakarta gelap gulita saudaraku. Karena lampunya padam satu kota. Saya yakin banyak yang pulangnya apa? Nyasar. Tersesat. Saudara jalan aja di satu kompleks. Kalau terang saudara tahu jalan yang benar. Tapi kalau tiba-tiba satu kompleks di perumahan saudara gelap dan saudara lagi jalan di kompleks itu. Anda bisa tersesat. Manusia yang hidup dalam kegelapan adalah manusia yang tersesat. Nggak tahu jalan yang benar. Dan dalam ketersesatannya manusia ketakutan. Makanya gelap itu juga bicara tentang ketakutan. Jadi manusia hidup dalam dosa, tersesat, ketakutan. Itulah manusia yang mendapat belas kasihan. Karena sebenarnya kita nggak layak dikasihi. Lalu seperti apa lagi? Manusia yang mendapat belas kasihan adalah manusia yang berada dalam hukuman maut. Manusia yang berada di bawah hukuman maut. Coba kita baca lagi ayat 79. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Tadi sudah bicara kegelapan. Dan baca sama-sama yang warna kuning. Dan dalam naungan maut. Apa maksudnya? Jadi karena manusia hidup dalam dosa. Jalannya tersesat. Ujung jalannya itu maut. Banyak orang berpikir jalannya betul, tapi salah karena dia gelap. Nggak tahu jalan yang benar. Dan ujung jalan manusia yang berdosa adalah maut. Apa itu maut? Hukuman yang kekal di neraka. Jadi kita semua ini tadinya sebelum Natal adalah orang yang hidup dalam kegelapan. Tadi yang pertama, yang nyasar. Dan ujungnya adalah hukuman maut. Neraka, penderitaan, penghukuman yang kekal untuk selama-lamanya. Itu yang diungkapkan oleh ayat tadi. Dan kondisi itu jugalah membuat manusia dalam posisi yang ketiga. Dalam frase kalimat yang ketiga tadi, manusia yang memberontak itu menjadi musuh Allah. Jadi karena kita hidup dalam gelap, dalam dosa dan tersesat, semua berjalan menurut maunya sendiri, hawa nafsunya sendiri, akhirnya kita menjadi musuh Allah. Karena kita memberontak. Melawan kepada Allah, melawan kepada firman Allah. Perhatikan kembali ayat tadi, ayat 79 dari Lukas 1. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, ini yang pertama. Dan dalam apa? Naungan maut, hukumannya neraka. Yang kedua tadi, untuk mengarahkan kaki kita kepada, baca sama-sama yang warna kuning, jalan damai sejahtera. Nah, saudara pernah mikir nggak? Kenapa sih kok Natal itu membuat kita jalannya damai sejahtera? Karena konsekuensi dari pemberontakan manusia. Konsekuensi hidup dalam kegelapan. Konsekuensi itu membuat kita menjadi musuh Allah. Karena kita tidak tunduk dan berontak terhadap Allah, kita menjadi musuh Allah. Saya mau tanya,
Kira-kira kalau jadi musuh Allah gimana saudara? Kita musuhan sama pejabat aja repot. Tapi masih bisa pindah kota. Kalau pejabatnya level nasional pindah ke luar negeri pun bisa. Tapi kalau jadi musuh Allah mau pindah kemana? Planet lain pun masih dalam kekuasaan Allah. Hidup kita nggak ada harapan. Dan hanya karena belas kasihan saja. Natal itu membawa perdamaian. Allah memperdamaikan kita. Ya, lewat Yesus Kristus, Sang Putra Natal, lewat Natal kita berdamai dengan Allah. Makanya dalam Natal harus ada damai. Perdamaian kita dengan Allah seharusnya punya dampak juga. Kita berdamai dengan sesama. Kita berdamai dengan mertua. Kok aminnya dikit amat ya? Kita berdamai dengan tetangga. Kita berdamai dengan menantu. Kita berdamai dengan teman satu kor. Natal harus membawa damai. Karena Natal membawa kita pada jalan apa tadi? Damai sejahtera. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi manusia yang berdosa tadi, yang tidak pantas untuk dikasihi, justru menjadi fokus dan tujuan dari Natal. Natal adalah peristiwa Allah memberikan belas kasihan kepada manusia. Jadi kalau saudara tanya apa itu the heart of Christmas? Jawabannya Allah berbelas kasihan pada saya. Itulah inti Natal. Allah berbelas kasihan pada saya, Allah melawat saya, Allah menyelamatkan saya. Mestinya saya binasa dalam dosa, tetapi lewat Natal saya berdamai dengan Allah, dosa saya diampuni. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah sekarang bagaimana dengan kita yang sudah mendapatkan belas kasihan Tuhan? Tuhan telah mengasihi dan berkorban bagi kita. Tuhan menghendaki kita juga memiliki hati yang berbelas kasihan bagi orang lain. Yang masih hidup dalam kegelapan. Kita punya belas kasihan kepada orang lain yang masih hidup dalam ketakutan. Kita punya belas kasihan kepada orang lain yang sedang terhilang dalam dosa mereka. Kita tidak boleh pada Natal tahun ini kita berfokus pada diri kita sendiri. Saya tahu banyak ibu-ibu sudah mikir pakai baju apa nanti. Ya, tasnya apa, sepatunya apa, udah pada belanja. Bahkan saya kaget beberapa salon yang terkenal sudah di booking full pada hari-hari tertentu. Karena model rambut akan dibuat seperti cemara. Entah seperti apa saudaraku. Wah, sampai saya bingung saudaraku. Semua fokusnya kepada diri sendiri. Tapi Tuhan ingin kita nggak seperti itu. Kita sudah dapat belas kasihan dari Tuhan. Tuhan ingin kita berbelas kasihan pada orang lain. Itu sebabnya dalam Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 5. Coba kita lihat sama-sama. Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 5 berkata begini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan apa saudara? Kepentingannya sendiri. Jangan hanya mikirin dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5 ini keren, sekarang ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam apa? Kristus Yesus. Jadi kita ini saudaraku nggak mikirin diri sendiri, mikirin orang lain. Itulah pikiran dan perasaannya siapa? Yesus. Tuhan ingin kita pikirkan orang lain. Seperti Yesus memikirkan orang lain. Bukan hanya dirinya tapi orang lain. Others. Katakan sama-sama others. Pada malam Natal tahun 1910. Jenderal William Booth. Siapa Jenderal William Booth? Pendiri dari bala keselamatan, sekarat, hampir mati di pembaringannya. Nggak bisa bangun. Padahal keesokan harinya akan segera dimulai yang namanya konvensi tahunan bala keselamatan. Tidak banyak orang tahu bahwa
Jenderal William Booth yang sangat diharapkan kehadirannya untuk membuka konvensi itu, nggak mungkin bisa datang karena udah sekarat. Hanya panitia inti yang tahu dan mereka datang mendoakan, menjenguk. Udah lemah ngomongnya pelan. Tapi panitia mohon, bisa nggak Bapak memberikan sebuah surat yang akan kami bacakan di depan konvensi, di depan semua hamba-hamba Tuhan. Supaya mereka tuh bangkit semangatnya. Karena kehadiran Bapak sangat diharapkan. Akhirnya dengan pelan dia cuma ngangguk doang. Keesokan harinya konvensi dibuka. Wah, semua orang semangat karena nggak tahu. Tapi pada waktu pembukaan diumumkan bahwa Jenderal William Booth, pendiri Bala Keselamatan, tidak bisa hadir. Wah, mendung tiba-tiba memenuhi konvensi itu. Tetapi kemudian panitia bilang, beliau walaupun gak bisa hadir, mengirimkan sepucuk surat. Yang saya gak tahu isinya apa. Kami akan buka di depan semua peserta dan kami akan bacakan. Apa pesan dari Jenderal William Booth yang sakit keras, yang kemungkinan gak bisa lewat tahun ini. Surat itu dibuka di depan para peserta konvensi. Lalu suratnya dikeluarkan dan mau dibaca. Dan pada waktu mau dibaca, yang mau baca pun bingung. Kenapa? Kosong. Nggak ada isinya. Surat itu ternyata kosong, nggak ada isinya. Hanya isi satu kata doang. Dan saudara tahu apa satu kata yang ditulis oleh Jenderal William Booth? Pada acara penting itu, dia hanya tulis satu kata. Dan satu kata itu adalah others. Others atau apa? Orang lain. Kalau kalian mau melayani, intinya pikirkan apa? Orang lain. Jangan mikirin diri sendiri. Kepentingan sendiri. Kehormatan sendiri. Nama besarnya sendiri. Itu bukan pelayanan. Pelayanan sesungguhnya itu mikirin others. Bilang sama-sama others. Kita pikirkan orang lain. Lalu seperti apa sih pikiran perasaan Yesus yang dituangkan dalam pekerjaannya? Nah, kita lanjutkan. Tadi ayat 5. Ya, kita baca lagi ayat 5 sampai ayat 9. Ya, saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran, perasaan seperti Yesus. Kayak apa? Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus itu saudaraku, dia Allah, tapi dia nggak menganggap kemuliaannya, kemewahannya, kehebatannya itu yang harus dipertahankan. Dia tinggalkan. Ayat 7. Melainkan telah apa saudara? Mengosongkan dirinya sendiri. Kata mengosongkan ini dahsyat. Kata mengosongkan diri itu dari kata kenosis. Kenosis itu apa? Kenosis itu artinya betul-betul dibikin kosong, hampa. Bukan sekedar berlagak merendah, bukan sekedar berlagak jadi manusia, tapi betul-betul dia tanggalkan semua kehebatannya. Kosong. Kenosis. Yang diterjemahkan mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Saya pikir lebih rendah dari manusia biasa. Karena nggak ada di antara kita yang lahirnya di kandang. Kebanyakan lahirnya di VIP room di sini. Supaya tamu bisa menjenguk kapan saja, ya kan? Tapi Yesus di kandang. Ya. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi itulah yang dilakukan Yesus. Yang Alkitab bilang tadi, kamu jangan mikirin dirimu. Pikirin orang lain. Punya pikiran perasaan Yesus. Seperti apa? Yesus berkorban bagi manusia, bagi orang lain. Dia merendahkan dirinya. Dia korbankan hidupnya. Yesus ingin kita meneladani dia. Itu the heart of Christmas. Yang setuju katakan amin. Dan sebenarnya dalam ayat ini saudaraku, ada satu kunci yang sangat penting untuk saudara bisa mengalami favor tahun 2018.
Untuk saudara bisa mengalami perkenanan Tuhan, berkat Tuhan, promosi dari Tuhan. Tahun 2018 banyak orang bilang katanya lebih baik. Tapi masih question mark. Karena apa? Ini tahun politik tahun 2018. Pilkada serentak. Belum lagi 2019-nya pemilihan presiden. Sekarang asing itu banyak menahan investasi karena mau melihat kondisi, keamanan, kondisi politik. Jadi walaupun ada yang optimis tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan banyak bilang kayak kondisi gini yang penting bukan pinter tapi berkat Tuhan nomor satu. Itu namanya favor. Itu namanya promosi dari Tuhan. Saya mau tanya sama saudara yang hadir pada pagi ini. Siapa yang mau dapat favor dan promosi dari Tuhan? 2018 diangkat Tuhan, angkatkan tangan. Wow, semua mau dapat favor? Mau dengar apa yang saya ngomong? Sudah dibaca tadi. Untuk dapat favor itu memang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi di dalam ayat ini ternyata Tuhan kasih dikit. Satu hal yang dikit. Bagaimana kita mendapat promosi dari Tuhan? Coba lihat ayat 9. Ayat 9 tadi sudah kita baca, saya mau baca sekali lagi. Dikatakan apa? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi Yesus itu mengalami yang namanya ditinggikan di atas segalanya. Yesus ditinggikan di atas segalanya dan mendapat nama yang di atas apa? Segala nama. Di dunia banyak nama hebat. Di dunia banyak nama besar, tapi tidak ada nama yang sehebat dan sebesar Yesus. Dia nama di atas segala nama. Nah, kenapa Yesus ditinggikan? Kenapa Yesus mendapatkan nama yang di atas segala nama? Kuncinya itu tadi. Karena dia apa? Dia telah apa? Merendahkan dirinya. Dia telah merendahkan dirinya, dia berkorban bagi orang banyak untuk diselamatkan. Itu sebabnya dia ditinggikan. Dalam pesan saya waktu di Shanghai, dalam pertemuan dengan tim leader inti, waktu saya berdoa saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Saya bilang 2018 ada banyak orang akan diangkat oleh Tuhan, jemaat kita. Tapi catat ya, salah satu yang saya sampaikan, jangan berbangga karena berkat-berkat jasmani dan karena kesuksesan jasmani. Saya minta semua jangan banyak cerita soal begituan. Saya ingin banyak orang bercerita tentang hubungannya dengan Tuhan. Pengalaman pribadinya dengan Tuhan, mengalami sesuatu dengan Tuhan. Saya minta semua jemaat NDC low profile. Dan bukan dibuat-buat, kita belajar rendah hati. Kenapa? Karena untuk dapat favor, Anda harus merendahkan diri. Supaya Tuhan promosikan. Tapi orang-orang yang suka ngomongin dia hebat, dia luar biasa, begini-begini, itu akan ke bawah. Tapi orang yang merendahkan diri, punya hati hamba, mau melayani, 2018 tahun promosi bagi saudara. Saudara akan ditinggikan pada waktunya. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan saya mengatakan ini bukan sekedar karena ayat itu saja. Saudara akan banyak menemukan ayat-ayat dalam Alkitab yang mengatakan Tuhan akan meninggikan kamu pada waktunya kalau kamu rendah hati. Selalu rendahkan dirimu. Rendahkan dirimu bukan rendah diri maksudnya. Tapi kita mau merendah hati. Dan Tuhan akan meninggikan saudara pada waktunya. Semua ngomongnya tuh. Jangan ngomong, wah gua hebat. Karena itu akan ke bawah orang begitu. Catat omongan saya. Tapi kalau saudara low profile, betul rendah hati, mau melayani, berkorban, saudara akan ditinggikan dan dipromosikan. Dan bukan hanya itu. Orang yang mikirkan orang lain, rendah hati, hati hamba, mau melayani, saudara akan mengalami yang namanya sukacita yang sejati. Sukacita ini dicari banyak orang kaya. Tapi mereka tambah kaya, tapi mereka tambah gak bahagia. Mereka tambah banyak uangnya, tapi mereka makin kesepian. Dan akhirnya mereka dalam pencarian itu, ada beberapa orang yang mulai menemukan bahwa kunci kebahagiaan bukan bertambah kaya. Tapi kunci kebahagiaan ketika kita perhatikan others, orang lain. Makanya sukacita itu dalam bahasa Inggris disebut dengan kata joy.
Joy itu adalah singkatan. Orang bikin singkatan. Apa joy? Yang pertama, the first, apa? J-nya, Jesus. Yesus mesti jadi nomor satu dalam hidup saudara. Cari Tuhan dulu. Cari kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Termasuk sukacita. Jadi Yesus mesti nomor satu. J. Yang kedua O. O adalah apa? Others. Orang lain. Pikirkan orang lain. Punya belas kasihan untuk orang lain. Mau membantu orang lain. Others. Baru yang ketiga apa? Yourself. Jadi dirimu juga harus dicintai. Dirimu juga harus diatur, dirawat. Jangan sampai kebablasan orang lain dipikirin. Saudara nggak mikirin diri sendiri. Itu juga salah, dosa. Tubuh kita bait Allah harus dirawat. Jangan pergi ke gereja awut-awutan. Pergi ke gereja mesti rapi, jangan pakai roll-rollan, masih pakai rollnya di depan, ke depan. Pakai daster. Kita harus pakai baju yang rapi, yang bagus, rambutnya diatur, pakai make up, bagus. Tapi bukan hanya yourself, tapi juga pikirin others, orang lain. Itu yang namanya joy. Bilang sama-sama joy. Apa? Bagaimana supaya joy? Jesus, others, yourself. Saudara tahu sekarang orang-orang yang sudah menemukan ini kayak Bill Gates. Bill Gates nyumbang berapa untuk yayasan amalnya kemanusiaannya? $1 miliar. Warren Buffett, $1 miliar. Mark Zuckerberg, $1 miliar. Ada banyak tokoh-tokoh hebat dunia yang kaya-kaya mulai menemukan ternyata sukacita datang waktu kita pikirin orang lain. Yang setuju kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tetapi kalau saudara tanya sama saya untuk lebih tajam ya sebelum saya tutup khotbah ini. Tetapi Pak, apakah the heart of Christmas itu dengan membantu orang lain sudah kita melakukan jantung Natal itu. Dengan membantu orang lain. Saya katakan kalau mau bicara heart of Christmas yang betul-betul. Belas kasihan itu bukan kasih baju baru. Bukan. Bukan nolong orang yang susah makan kasih makan. Itu others juga. Tapi kalau bicara tentang the heart of Christmas yang paling dalam adalah belas kasihan. Perhatikan baik-baik. Bagi jiwa yang terhilang. Yang nangkep bilang amin. Belas kasihan yang sebenarnya dalam jantung Natal itu bukan berbuat amal. Bukan menolong orang susah. Bukan beliin baju tetangga. Itu bagus. Tapi the heart of Christmas yang terdalam adalah belas kasihan kepada yang terhilang. Karena belas kasihan Allah kepada kita itu adalah karena kita terhilang. Yang nangkep bilang amin. Tapi Pak, Yesus datang kan menyembuhkan orang sakit. Iya, saya tahu. Tapi saya yakin bahwa kedatangan Yesus ke dunia yang paling utama bukan untuk menyembuhkan orang sakit. Tetapi Yesus memberi makan orang banyak yang kelaparan. Ya, saya tahu. Tetapi dengan yakin saya katakan bahwa tujuan utama kedatangan Yesus ke dalam dunia bukan untuk memberi makan orang yang kelaparan. Itu dilakukan Yesus juga. Kalau gitu apa tujuan utama Yesus datang dalam peristiwa Natal? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Sang Putra Natal Yesus. Supaya yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Ini bicara tentang apa? Tentang yang terhilang. Orang-orang yang terhilang, yang belum mengenal jalan keselamatan. Orang itulah yang kita harus membawa kabar baik. Karena apa? Karena kita punya belas kasihan. Tahun ini sebelum kita akhiri, berapa banyak saudara punya belas kasihan untuk keluargamu yang belum diselamatkan? Adakah istri-istri yang punya belas kasihan kepada suaminya yang belum terima Yesus?
Adakah menantu-menantu yang punya belas kasihan untuk mertuanya yang belum kenal Yesus? Atau saudara berdoa, saya rela mertua saya masuk neraka. Karena saudara berantem terus sama mertua saudara. Ada satu kisah yang luar biasa tentang seorang pastor, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, namanya John Harper. Siapa John Harper? Saya sengaja ambil ini langsung dari Wikipedia. Supaya saudara tahu ini bukan hoax, ini kisah nyata. Saudara bisa menemukan tulisan kapan dia lahir, kapan dia mati. Kenapa dia matinya berbarengan dengan kapal Titanic tenggelam? Karena dia adalah salah satu orang yang menjadi korban ketika tragedi Titanic, kapal yang besar itu tenggelam. Tahukah saudara bahwa di balik kisah Titanic ini ada sebuah kisah yang sangat luar biasa. Bagaimana sesudah semua orang naik sekocinya, ada orang-orang yang tidak kebagian sekoci ketika itu Titanic mulai masuk tenggelam dan patah jadi dua. Ada 1.526 penumpang yang terjun bebas tanpa sekoci. Dan tidak semuanya pakai pelampung, jaket penyelamat. Ada 1.526 yang langsung masuk di air yang membeku malam itu. Dan di antara 1.526 itu ada seorang pendeta namanya John Harper yang saudara bisa lihat di Wikipedia. Apa yang dilakukan oleh John Harper? John Harper di tengah orang-orang ketakutan itu, dia berenang mendatangi satu-satu. Dan dia bilang begini, Anda sedang berjuang untuk hidup. Tapi tahukah Anda, udara sangat dingin dan air begitu dingin. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan pertolongan datang di tengah samudera raya ini. Dan tahukah Anda ketika kita mati, hanya ada dua tempat dalam kekekalan. Satu tempat yang penuh penderitaan di neraka. Hukuman yang kekal selama-lamanya di neraka. Dan ada satu tempat yang begitu indah namanya sorga. Kalau Anda percaya pada Yesus. Maukah Anda percaya pada Yesus? Satu-satu orang didatengin. Lalu satu orang muda didatangi sama John Harper ini saudaraku. Nah kisah ini saudaraku itu dibukukan. Lebih detail dibandingkan Wikipedia. Itu bukunya judulnya apa coba ditayangin. The Titanic's Last Hero. Jadi waktu dia berenang-berenang itu dia mendatangi seorang anak muda. Dan dia bilang, anak muda apakah engkau sudah terima Yesus? Pastikan bahwa kamu terima Yesus. Supaya kita mau ketolongan atau enggak ketolongan. Begitu kita tutup mata. Hanya ada dua tempat dalam kekekalan. Apakah Anda akan pergi ke sorga atau Anda akan pergi ke neraka? Ini anak muda seumur hidupnya enggak pernah mikir tentang Tuhan. Diceritain begitu dia geleng kepala, enggak mau. Lalu apa yang dilakukan oleh John Harper? Kalau demikian anak muda. Karena anak muda ini hanya ngambangnya dengan satu papan. Dan mungkin gak akan bertahan lama. Sedangkan John Harper itu pakai jaket pelampung penyelamat. Aku rasa kamu lebih perlu jaket ini. Dibuka jaketnya. Herannya nih anak muda gak terima Yesus, dikasih jaket diterima. Norak juga dia. Terus John Harper bilang apa? Aku pikir kau lebih membutuhkan ini. Dan aku berharap kamu bisa selamat. Dan ingat yang apa yang aku katakan. Kalau kamu masih hidup, kamu masih punya kesempatan. Buka hatimu dan terimalah Yesus. Karena Yesuslah jalan keselamatan, pengampunan dosamu untuk engkau masuk ke sorga. Dipakai sama itu. Dan ini John Harper berenang lagi. Dia datengin satu-satu orang. Dan bagaimana pada akhirnya ketika makin membeku, John Harper berteriak, saudara-saudara yang di sekitar saya bisa mendengar suara saya. Saya memberitakan satu hal yang sangat penting. Mungkin kita nggak akan lama akan mati semuanya. Tapi saya mau memastikan Anda terima Yesus. Supaya dosamu diampuni. Dan ketika engkau mati, engkau tinggal pergi ke neraka. Engkau pindah ke sorga. Dia berenang lagi. Dan anak muda ini menjadi saksi. Bagaimana ketika John Harper berenangnya makin lamban. Dia kena hipotermia. Dan akhirnya gerak. Ini pendeta kaku saudaraku. Dan dia menghembuskan nafas yang terakhir. Tapi dia gak pernah takut menghadapi kematian. Karena dia tahu dia pergi kemana bersama Yesus.
Nah, kenapa kisah ini akhirnya bisa tertulis dalam buku dan sangat detail? Karena dari 1.526 orang yang tanpa sekoci, itu yang survive hanya 6 orang. Hanya 6 orang, termasuk anak muda itu. Juga ada yang selamat lewat sekoci. 4 tahun sesudah kapal Titanic tenggelam, itu diadakan satu acara untuk orang yang survive. Dan dalam acara di depan banyak orang itu, berdirilah seorang anak muda sambil menangis. Hari ini aku ada di sini. Karena ada seorang pendeta yang memberikan jaketnya dan aku pakai. Aku bertahan lebih lama. Tapi ada satu hal yang lebih luar biasa. Pada malam itu, di tengah lautan yang begitu dingin dan mematikan, aku membuka hatiku dan menerima Yesus. Dan aku diselamatkan karena seorang pendeta yang mengasihi aku. Dan kenapa? Anak muda cerita, kenapa aku tadi menolak akhirnya terima? Ternyata John Harper ini kena ombak, saudaraku. Ketemu lagi sama tuh anak muda, lu lagi katanya. Dan pada waktu kali yang kedua, anak muda itu bilang gini, kenapa akhirnya aku terima Yesus? Karena aku berpikir, ada orang yang rela kasih jaketnya. Dan begitu mengasihi aku, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya kali yang kedua, aku gak bisa, aku terima Yesus. Didoain di situ. Itu diceritakan di dalam peristiwa itu. Dan dia tantang, siapa yang hari ini belum terima Yesus? Maukah engkau terima Yesus untuk memastikan kapanpun kita tutup mata di bumi, kita buka matanya di sorga, bukan di neraka. Haleluya. The heart of Christmas. Jantung Natal yang terbesar, yang saya mau katakan yang terpenting adalah belas kasihan bagi yang terhilang. Saya menantang saudara, adakah istri di sini yang punya belas kasihan untuk suaminya? Saya mendengar seorang istri yang sudah berdoa 20 tahun. Suaminya gak percaya Yesus jahat, istri digebukin tiap hari. Tapi dia selalu berdoa dan satu hari lewat sebuah peristiwa, suaminya terima Yesus. Dan sekarang melayani bersama-sama di gereja. Wow, luar biasa. Ada seorang ibu yang tertulis dalam sejarah gereja luar biasa. Karena apa? Mendoakan anak muda yang brengseknya luar biasa. Namanya Agustinus. Menjadi bapak gereja. Kenapa? Agustinus ini ya tiap malam di tempat pelacuran, saudara. Ini pemuda gak punya masa depan. Tapi seorang ibu yang berdoa. Anaknya bertobat. Di sini ada banyak bapak ibu yang bangga sama anaknya. Anak saya maju, gajinya begini jadi direktur. Tapi kalau anakmu jauh dari Tuhan, gak ada gunanya. Kalau anakmu gak percaya Yesus, gak ada gunanya. Doakan anakmu untuk terima Yesus. Kesaksian Justin Bieber itu luar biasa. Dia sekarang kemana-mana saksi. Justin Bieber seorang penyanyi yang sangat terkenal. Waktu sekolah minggu, wow, anak sekolah minggu yang luar biasa. Tapi dunia menemukan mutiara berlian yang berharga ini. Diorbitkan ke dunia. Terkenal, usianya meremaja, punya uang begitu banyak, punya komunitas yang begitu tidak baik. Justin Bieber menyaksikan, aku kehilangan tujuan hidupku. Aku gak tahu untuk apa semuanya dan untuk apa hidupku. Tahun ini dalam acara Hillsong Conference, Justin Bieber jadi salah satu peserta. Banyak saudara yang datang ke Hillsong ketemu di potret-potretin. Dia lagi mendengar tentang bagaimana melayani. Saudara lihat Instagramnya Justin Bieber. Dia gandengan tangan, tumpang-tumpangan tangan. Sama siapa sekarang? Komunitasnya pendeta. Sama Carlins. Siapa Carlins? Itu gembala sidang Hillsong New York. Dia teman baiknya Judah Smith. Rick Wickerson. Teman baiknya juga yang baru ke Indonesia. Mereka sering jalan bareng. Dia bilang apa? Dulu aku terhilang karena punya komunitas yang gak baik. Tapi sekarang komunitasku hamba-hamba Tuhan yang membawa aku lebih dekat pada Tuhan. Banyak konsernya dibatalin. Dia bikin konser baru dan judulnya The Purpose. Aku menemukan tujuan hidupku. Kenapa seorang anak muda yang terhilang bisa kembali kepada Tuhan? Karena ada seorang ibu yang mencintai anaknya. Yang berdoa tiap malam untuk anaknya. Supaya anaknya percaya pada Yesus. Pemain musik bisa siapkan diri. Saya ingin menantang setiap saudara. The heart of Christmas adalah belas kasihan untuk orang yang terhilang. Bukan sekedar saudara memberi makan mereka.
Bukan sekedar saudara beliin baju mereka. Itu semua baik, itu bagus. Tapi Yesus datang dalam dunia. Dia mencari yang terhilang. Supaya yang terhilang, yang seharusnya binasa, tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. NDC bersyukur karena tiap tahun pertumbuhan gereja kita itu termasuk yang tercepat di Indonesia. Tiap tahun kita bertumbuh ribuan orang. Tahun ini pun kita tumbuh sekitar 2.000 jiwa baru. Tapi Tuhan memberikan kegelisahan di dalam hati saya. Kenapa? Yang penting bukan bertambahnya jumlah jemaat. Tapi apakah itu jiwa baru? Ada banyak perpindahan gereja. Dan harus saya katakan, kita tidak pernah menarik siapapun, jemaat siapapun untuk masuk. Berulang-ulang saya bilang untuk Anda kembali ke gereja saudara. Tapi kalau saudara merasa diberkati dan bertumbuh dan tanpa paksaan siapapun, tidak ada seorang pun yang bisa berkata, Anda tidak boleh beribadah di tempat ini. Kita bersyukur untuk jiwa-jiwa baru. Tapi saya mau pastikan, pagi ini, lewat mimbar ini, jangkaulah jiwa yang terhilang. Jangan jangkau jemaat orang lain. Apalagi jelek-jelekin gereja orang lain untuk bawa jemaatnya masuk gereja ini. Saya tahu banyak orang ngejelekin gereja kita. Saya tahu ada banyak orang menjelekkan gereja kita karena begini begitu. No problem, it's okay. Tapi kita tidak perlu menjelekkan gereja orang lain untuk membawa jemaat yang masuk gereja kita. Doakan keluargamu, doakan suamimu, doakan istrimu, doakan orang tuamu, doakan anakmu, doakan teman-temanmu di luar sana. Masih banyak jiwa yang terhilang tanpa Yesus yang perlu kita selamatkan. Dan saya berbicara dari hati saya yang digerakkan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada di tempat ini. Saya sedang melepaskan urapan belas kasihan untuk yang terhilang. Belas kasihan untuk orang yang terhilang. Oh dia kaya, oh dia pinter. Tapi tanpa Yesus dia menuju ke neraka. Oh dia orang baik gak bisa masuk surga. Sebaik-baiknya kita punya dosa. Satu dosa kirim kita ke neraka. Hanya lewat darah Yesus kita ditebus. Hanya lewat darah Yesus kita diselamatkan. Alkitab berkata di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita bisa selamat. Hanya satu nama. Nama yang di atas segala nama. Nama Yesus. Nama Yesus menyelamatkan kita. Dan aku berdoa nama Yesus menyelamatkan Jakarta. Yesus menyelamatkan Indonesia. Yesus menyelamatkan keluargamu. Yesus menyelamatkan setiap kita. Mari kita datang pada Tuhan. Minta hatinya Yesus. Haleluya.